Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, jamaah muslimin iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih dipertemukan, diberikan kesempatan umur, nikmat iman wal Islam wal umur wal afiyah wasihat. Semoga kehadiran kita di sini diganjar dengan Allah, oleh Allah dengan maghfirah, ampunannya dan ridhonya. Amin. Hadirin sekalian, kita sering berdoa yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dicuplik dari Al-Baqarah ayat 200. Ya. 201. Ya, beda 1 201. Jauh ya. Idul Adha masih berapa bulan? Udah mau kurban. Jadi itu kisahnya, sebenarnya ada ayat itu. Allah menceritakan pada Nabi itu ya, bahwa kalau rombongan haji itu udah selesai dari haji, selesainya haji itu ditandai dengan berakhirnya hari tasyrik. Jadi Bapak udah lempar jumroh tuh yang hari ketiga. Terus nanti Bapak balik ke Mekah dari Mina, namanya tawaf wada, tawaf perpisahan. Udah selesai haji. Nah, pada waktu itu rombongan haji yang selesai itu orang-orang Arab ya, orang Quraisy, rata-rata terus teriak-teriak kayak demo gitu. Tapi yang diteriakin bukan nama Allah, tapi nama bapak-bapak moyangnya. Misalnya kita punya mbah namanya Mbah Cokro, hidup Mbah Cokro, hidup Mbah Cokro gitu. Masing-masing kabilah begitu. Maka kemudian diseragamkan, jangan begitu, nggak usah bangga-banggain keturunan, baca zikir pada Allah. Nah, dan kebanyakan mereka setelah demo begitu, mereka berdoa, doanya segini, Rabbana atina fid dunya hasanah, titik. Jadi ini minta untung, saya udah haji nih, minta keuntungan loh, keuntungan dunia aja. Maka ditambah sama Allah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jangan cuma minta kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia, minta juga kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhirat tuh begini. Akhirat ini dimulai dari Bapak mati. Kita mati ini udah masuk akhirat. Jadi alam barzah itu disebut akhirat. Akhir hidup kita di dunia ini, akhirat. Terus sampai kita semua masuk surga. Amin. Nah, cuma satu yang amin. Itu semua udah nggak pengen kan? Sampai kita semua masuk surga. Amin. Amin. Iya, harus Pak. Jangan remehkan neraka. Wah, bahaya. Fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Kata Quran, takutlah kamu pada api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Mau Bapak? Ini ada kompor nih. Atasnya neraka nih. Dalamnya itu kompornya isinya batu sama kita. Kita enggak ada yang amin kan? Amin. Ya, hati-hati. Nah, jadi kebahagiaan di akhirat yang Allah kasih dalam doa itu adalah kita waktu mati enggak diazab kubur. Matinya husnul khotimah. Disambut di kubur, disuruh istirahat. Waktu hari berbangkit kita bangun dengan tenang. Balik ke Allah pada masa dikumpulin, nggak dihisap langsung masuk surga. Itu maksudnya fil akhirati hasanah. Nah, sekarang yang mau diomongin pagi ini yang fit dunya hasanah. Yang sering kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah. Ada orang pas namanya istrinya Hasanah, 2 istri Pak.
Hasanah sama Fatimah. Dia berdoa tuh, dua-duanya ada jadi makmum. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang namanya hasanah mah amin terus, amin, amin. Yang namanya Fatimah cemburu. Bah sekali-kali doanya Rabbana atina fid dunya Fatimah itu. Ya. Padahal hasanah artinya kebaikan. Kebaikan. Nah, apa aja kebaikan yang kita minta di dunia ini? Rasulullah memberitahu kita ada 7 minimal, Pak. Kalau kita udah punya 7 kebaikan ini, kita boleh disebut bahagia. Insya Allah kita punya 7-7-nya. Tapi kadang-kadang kualitas yang kita punya itu berlainan tiap orang nih. Nah, Rasulullah bersabda, sabatun min sa'adatil mar'i. 7 perkara yang membuat orang bahagia. Seandainya Bapak kita semua punya 7-7-nya ini, insya Allah bahagia. Dan doa kita yang Rabbana atina fid dunya hasanah itu terkabul, bahagia. Nah, kalau udah bahagia di dunia dengan 7 perkara ini, insya Allah di akhiratnya bahagia. Ya. Nah, apa aja 7 itu? Saya ulang ya. Sab'atun, 7 hal min sa'adatil mar'i yang membuat orang menjadi bahagia. Boleh jadi orang kalau punya 7 ini bahagia, atau punya 6 tapi kuat, yang 1 enggak mungkin, atau punya 3, yang 3 enggak apa-apa, yang penting kuat, yang penting bagus ya. Apa aja? Pertama, orang itu punya darun wasi', rumah yang luas. Kedua, markabun syari', kendaraan yang cepat. Ketiga, wa misbahun mudi', lampu yang terang. Kata Rasulullah nih. Keempat, wa zaujatun shalihah, pasangan yang soleh. Kelima, wa auladu abrara, dan anak-anak yang berbakti. Keenam, wa khulatuhu sholihin, dan teman-teman yang soleh. Terakhir, wa an yakuna rizquhu fi baladihi, dan dia mencari nafkah, mencari rezeki dekat sama rumah. Dekat sama rumah. Dari 7 ini, 3 yang pertama yaitu darun wasi', rumah yang luas, kemudian markabun syari', kendaraan yang cepat, dan misbahun mudi', lampu yang terang, itu dalam makna kinayah. Bukan makna sesungguhnya. Makna perumpamaan itu, makna permisalan. Baru yang nomor 4 sampai nomor 7 makna yang hakiki, makna sebenarnya. Yuk kita bahas ini. Dikit Pak, ini cuma 7, satu pembahasan cuma 1 menit. Jadi kita selesai 7 menit. Ya. Janjinya begitu. Ya. Harusnya 1 jam. Ya, kalau mau nanti protes saja kalau misalnya kepanjangan Pak. Pertama, orang boleh bahagia kalau punya darun wasi', rumah yang luas. Ustadz, gimana kalau kita masih ngontrak? Nah, makanya saya bilang tadi, Rasulullah tuh mengatakan darun wasi' hanya bahasa kinayah, perumpamaan. Maksudnya darun wasi', istilah Arab tuh rumah yang luas, ay qalbun wasi', hati yang lapang. Jadi pertama kali orang boleh bahagia, boleh jadi dia bahagia kalau hatinya lapang. Dia punya hati yang lapang. Apa tuh hati yang lapang? Pertama, dia hati ikhlas. Ikhlas Pak, beramal tuh ikhlas. Ya, nggak pengen dipuji, pokoknya semua lillahi ta'ala. Kedua, hati dia bersyukur, qalbun syakirun, banyak-banyak bersyukur. Ketiga, hatinya sabar. Sabar dalam 9 perkara, ya nggak usah hari ini, pokoknya 9 perkara. Di antaranya sabar dalam musibah, sabar dalam ketaatan, sabar menahan maksiat, sabar dalam bencana, sabar menahan marah dan sebagainya. Hati yang bersabar. Pak Tri udah punya berapa tahun dia bersabar terus ya. Tapi selalu Pak Haji Tarjo bilang ada 2 istrinya Pak Tri, Putri dan Bu Sabar. Ini susah ini. Ya, jamaah mendoan sih makannya. Ya, jadi darun wasi', rumah yang lapang itu ai qalbun wasi', atau disebut juga hati yang lapang, hati yang luas. Kalau bahasa Jawanya hatinya jembar gitu loh, hatinya luas. Pertama dia ikhlas, 2 bersyukur, 3 bersabar, keempat yang penting nih, hati yang qanaah.
Qanaah tuh nerimo, puas. Rezeki bapak kalau dagang biasanya omsetnya satu hari 10 juta, ini total Senin 1 juta itu, alhamdulillah. Qanaah. Emang ini jatah saya. Total Sabtunya 30 juta, ya kan, bisa jadi begitu. Jadi nggak masalah lah, itu hatinya lapang terus. Terakhir, hati yang lapang itu, yang luas tuh hati yang tawadu, rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Kemana-mana biasa aja nunduk. Ya, ini jangan ini gue nih, nggak usah. Ya, nggak ada yang perlu kita banggakan, karena kita semuanya nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama ya. Jadi orang boleh bahagia kalau punya darun wasi', yaitu hati yang lapang, padahal arti sesungguhnya adalah rumah yang luas. Kedua, orang boleh bahagia kalau punya markabun syari', kendaraan yang cepat. Ini maksudnya apalagi Rasulullah nih? Bukan orang boleh bahagia punya mobil, punya motor, karena belum tentu kita semua punya kendaraan atau bisa memiliki kendaraan. Maksudnya markabun syari' adalah kendaraan itu fungsinya untuk apa, Pak? Transportasi. Transportasi itu artinya perpindahan dari satu titik ke titik lain. Untuk apa? Untuk memudahkan komunikasi. Jadi maksudnya markabun syari' adalah orang yang punya kemudahan komunikasi, luas, fleksibel, nggak kaku, punya empati, nggak sombong, loman apa Pak? Loman? Dermawan. Kalau orang Jawa bilang nyoh. Pokoknya lihat ada temennya susah, ada ustadz lagi kok pincang-pincang jalannya, kasih 20 juta gitu loh. Nggak ada yang pernah mikir ya. Ya ustadz ini dikasih kopi pahit doang, makin pincang ya. Gitu. Jadi apa? Itu nggak ada yang ambil. Jangan diaminin. Jadi nggak sombong, namanya apa? Markabun syari'. Dia tuh kemana-mana lancar, Pak. Ngobrol itu terjok lancar, ngobrol sama siapa lancar itu. Orang yang seperti ini, kalau kata para ulama nih, datangnya menggenapkan, perginya mengganjilkan. Jadi kalau dia datang tuh orang senang, datang ini orang, jadi lancar komunikasi. Kalau dia pergi, orang kehilangan. Waduh, nggak ada dia nih, nggak seru nih. Gitu. Jangan terbalik, Pak. Datangnya bikin orang panik, ya Allah, innalillahi, dia datang lagi. Jangan begitu. Begitu dia pergi, nah biar mampus tuh orang, jangan gitu, nggak boleh. Ya, jadi orang yang punya markabun syari' itu orang yang luas komunikasinya, ya, itu bahagia. Jadi pertama orang hatinya lapang, kedua komunikasinya lancar, itu orang bahagia itu. Yang ketiga, misbahun mudi, orang boleh bahagia kalau punya lampu yang terang. Lampu yang terang, kata sahabat Umar bin Khattab, misbahun mudi ay amalin sholih, atau maksudnya amal soleh. Kita, Pak, bukan cuma hidup di dunia nih, Pak. Kita termati, kita masuk ke dalam satu tempat yang gelap. Namanya alam kubur, alam barzah. Satu-satunya yang bisa membuat terang alam barzah itu amal soleh kita. Nggak ada lagi. Jadi kalau di dunia ini kita ini bengong, nggak ngapa-ngapain, sholat ya sholat, tapi diem aja, nggak punya amal soleh, nggak bergaul sama manusia itu, insya Allah kegelapan dikubur. Makanya yang diperlukan pertama kita perbanyak amal soleh. Itu Quran bilang fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Amal soleh apa aja? Amal soleh paling rendah, Pak, paling rendah tapi pahalanya besar dan Allah kasih ampunan adalah nyingkirin duri di jalan dulu. Ada paku, karat di jalan tuh. Ayo kita niatnya jangan supaya jangan ada orang yang kena. Ambil kantongin dulu. Jangan latah, Pak, ambil main supaya ambil kantongin dulu. Ntar dibuang di mana gitu. Bungkus plastik buang di mana. Itu Allah ampuni dosa Bapak. Di atasnya itu ada lagi. Kata Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah.
Senyummu kepada saudaramu di hadapanku bagimu sedekah, ada pahalanya. Jadi kalau bisa senyum ya, senyum. Tapi jangan bini orang Pak, loh bu, jangan ya, fitnah nanti ya. Jadi misbahun mudi amal soleh. Rasulullah bersabda begini, yatba'ul mayyita salah satu, diikuti mayat oleh 3 perkara. Jadi kalau kita mati nanti, kita kan ke kuburan pakai ambulan, tinggal ngikut 3. Apa aja itu? Maluhu wa ahlu wa amaluhu. Yang 3 ikut ini adalah keluarga kita, harta kita, dan amal kita. Farji usmani, yang 2 balik ke rumah. Bini bapak yang cantik itu nggak bakal mau nemenin bapak di yang lahat, pasti pulang. Mas jangan pergi mas, terus dia nyebur gitu, terus ngelonin bapak. Udah bau tanah, udah mati, pasti pulang. Harta kita, mobil yang nganterin kita, motor kita semua dari kuburan balik lagi pulang. Yang tinggal apa? Waya beko amaluhu, yang tinggal amal kita. Rasulullah pernah menceritakan bagaimana seorang dalam kubur itu ketika dia melek pertama kalinya, ya kan orang kalau dikubur tuh dia masih mendengar yang ngantar ke kubur tuh sendalnya 7 langkah terakhir, baru dia melek. Nah waktu melek itu ada orang datang bilang begini, abshir bil ladzi yasruka hadza yaumul ladzi kuntu tu'adun, fayaqulu lahu, selamat datang, nikmatilah semua kebaikanmu. Kita tanya sama dia, yang mati ini tanya, kamu siapa? Kok wajahmu kayaknya gembira banget? Kata dia apa? Ana amaluka, saya amal soleh kamu. Saya dulu uang yang kamu sedekahkan kemana? Saya dulu semuanya berubah jadi orang yang nemenin kita dan membuat terang kubur kita di alam barzah itu. Jadi perlunya misbahun mudi, lampu yang terang, perlu kita memperbanyak amal soleh supaya banyak yang nemenin kita dan membela kita di kuburan. Satu hari Rasulullah pernah bersabda begini, bacalah surat Al-Mulk. Al-Mulk surat keberapa? 67. Jangan jawab Ustaz. Nah 68 Al-Qalam, 67 Al-Mulk. Jumlah ayatnya berapa Pak? 30. Kalau nggak bisa ngapalin nggak apa-apa, tapi baca tiap malam. Kata Rasulullah, ini Rasulullah yang bicara nih, Al-Mulk nanti akan membela habis-habisan kita. Kalau kita bacanya tiap malam nih, membela kita waktu kita dihadapkan oleh Munkar Nakir. Begitu Munkar Nakir datang, kan Munkar Nakir kan bisa berubah-ubah Pak wajahnya. Kalau orangnya baik, nih kayak kita ya, mukanya putih bersih gitu, Assalamualaikum Haji Hendra gitu. Itu kalau Haji Hendranya genep ya terus datang gitu kalau subuh. Assalamualaikum. Karaoke gimana? Ya, enggak apa-apa, karaoke enggak apa-apa. Yang penting lagunya jangan macam-macam ya. Udah nih. Tapi kalau orangnya itu kepengen digencet sama malaikat itu datangnya mukanya biru. Coba Bapak iseng-iseng beli blau yang buat nyuci yang biru tuh. Terus tempelin di muka terus ngaca. Serem. Mukanya biru gitu. Nah, ini waktu kalau orang baca Al-Mulk tiap malam, apalagi dia hafal, nanti Munkar Nakir datang, belum mengucapin salam, Al-Mulknya ngalangin. Al-Mulk itu berubah jadi orang gitu. Lalu Munkar Nakir nanya, ngapain lu? Dia itu hamba Allah, saya kalam Allah, saya firman Allah. Al-Mulk kan firman Allah ya. Saya ada di hatinya, saya dibaca sama dia tiap malam. Jangan nanya-nanya sama dia. Wah, Munkar Nakir protes. Ini Rasulullah yang cerita, protes dia. Maka Munkar Nakir mengajak Al-Mulk ke atas, ke Allah. Sama Allah ditanya, ada apa ini? Gitu ya. Saya kan firmanmu, dan saya dibaca oleh dia, gitu, hambamu. Gitu. Jadi saya berhak dong untuk membela dia. Allah membenarkan sedekah. Lalu Munkar Nakir, saya kan jalanin tugas darimu, setiap mayit yang masuk, setiap ruh
akan saya tanya, man rabbuka, man nabiyuka gitu. Si Al-Mulk protes lagi. Kalau saya nggak kau bela ya Allah, berhenti aja saya jadi Quran. Minta pensiun. Akhirnya Allah berkata, kau benar. Ya udah. Mayat ini dapat dispensasi karena dia setiap malam membaca Al-Mulk. Lewat dari pertanyaan kubur, siksa kubur lewat, langsung suruh istirahat. Jadi itulah kekuatan amal soleh kita di dalam kubur, begitu dahsyatnya itu. Banyak-banyak beramal soleh, yang kecil-kecil aja, nggak usah neko-neko. Yang penting ada kebaikan yang orang lain menerima manfaatnya, terserah bentuknya apa. Ya, syukur-syukur kalau Rasulullah sampai Rasulullah ini menganjurkan kita, kalau kamu bikin sop daging, perbanyak kuahnya. Dagingnya boleh kamu makan, kuahnya perbanyak, kuahnya taruh di mangkok-mangkok, antar ke tetangga. Saking Rasulullah menyuruh kita untuk berbuat baik, nggak apa-apa ngasih kuahnya aja, gitu ya. Pak Heri jangan kirim kuahnya doang Pak, tapi sama Ustadz ya kirim dagingnya segala, ya itu. Jadi itu yang ketiga. Yang pertama darun wasi, hati yang lapang. Kedua markabun syari, luas dalam berkomunikasi, fleksibel. Ketiga misbahun mudi, lampu yang terang, artinya amal soleh yang akan menemani kita di kuburan. Jadi orang boleh bahagia punya tiga itu. Yang keempat, wazaujatun solihah. Orang boleh bahagia kalau dia punya pendamping yang soleh. Pendamping yang soleh. Definisi istri yang solehah, nih dengerin. Rasulullah berkata, al-mar'atu, yaitu wanita, taroha tu'jibuka. Yang kalau kita ngelihat dia, sekarang ini ngelihat dia nih, sekarang nih Bapak kan udah nikah udah lama nih. Dari awal kita dulu waktu menikah sama dia sampai sekarang, kalau kita ngelihat dia, kita masih kagum. Bahasa songongnya masih nafsu. Jadi dia lihat bini tuh, wow, mah yuk mah, wah gitu. Nggak tahu di rumah gimana Bapak. Jangan-jangan di rumah bau daster lo gitu. Ya. Jadi nggak bosan-bosan kita, itu pertama. Ya. Yang kedua, wataghibu, kalau kamu nggak ada, kalau kamu pergi, kalau kamu di kantor, kalau kamu di mana gitu ya. Fata manuha ala nafsiha wa malika. Si istri tadi bisa jaga diri, nggak selingkuh, dan bisa jaga harta kamu. Dia nggak ngentit. Ya dikasih rezeki, dibagi-bagi, ini buat anak SPP, ini buat apa, dia nggak ngentit. Kalau dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Yang penting saya mengelola harta kamu dengan baik, menjaga rumahnya dengan baik. Itu pertama. Al-Quran juga mendefinisikan perempuan yang soleha itu ada di At-Tahrim ayat 5, yaitu ya muslimat. Pertama, muslimat artinya orang yang berserah diri, jadi dia pasrah sama suaminya. Kedua, mukminat, dia beriman. Ketiga, qanitat, dia taat pada Allah. Keempat, tabiat, dia beribadah. Tabiat itu apa ya? Mengikuti ya, tabiat itu. Maaf, sorry. Bertobat. Dia sering bertobat. Kemudian abidat, dia itu ibadat. Yang terakhir, saihat, perempuan ini sering berpuasa. Entah Senin Kemis, entah apa itu, dengan izin suaminya. Baik dia itu bikir dari gadisnya ataupun dia janda. Yang penting perempuan soleha itu seperti itu sifatnya. Nah, orang boleh bahagia kalau punya perempuan soleha. Jadi udah cantik soleha, subhanallah. Nggak cantik juga nggak apa-apa. Yang penting soleha. Aman kita Pak. Punya istri soleha itu aman. Karena dia nggak pernah ngeluh. Rasulullah pernah cerita, aku pernah Isra Mi'raj sampai di atas, Allah mengizinkan aku masuk neraka. Ternyata penghuni neraka kebanyakan perempuan. Nah, Siti Aisyah tanya, kok bisa perempuan? Satu, karena mereka sering ngundat apa ya? Ngungkit, bukan apa Pak? Tajuk ngundat apa ya? Mencak. Sering marah-marah sama suami. Dikasih marah, nggak dikasih marah. Pokoknya perempuan yang sering menggugat suaminya
itu kebanyakan di neraka. Kedua, perempuan itu kebanyakan di neraka karena dia berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang tuh pakaiannya transparan. Dua, pakaiannya merecet kayak lepet tuh. Jadi bengkoknya kelihatan itu. Ya, yang ketiga apa tuh? Ketat. Ini ketat merecet. Pokoknya adalah gitu ya. Mini bisa ngangkat. Jadi kita bahagia kalau kita punya istri yang soleha. Lega kita. Seandainya istri kita nggak soleh, maaf aja nggak solehat gitu. Kita was-was di kantor. Ngapain ini? Ngapain? Was-was. Apalagi kita pulang kantor, istri kita lagi pegang handphone, ketawa-ketawa, gitu. Lagi video call. Siapa tuh? Malah. Ya. Jadi maunya kita bahagia kalau kita aman. Kita didampingi oleh istri yang soleh. Keempat. Jadi pertama, darun wasi, hati yang lapang. Markabun syari, kendaraan yang cepat atau komunikasi. Ketiga, misbahun mudi, lampu yang terang atau amal soleh di kuburan. Keempat, jauzatun solehah, istri yang solehah. Yang kelima, wa auladuhu abroro. Kita boleh bahagia kalau punya anak-anak yang bakti. Abror itu berbakti. Bakti itu berat, Pak. Bapak bayangin nggak? Kepengen nggak kita punya begini? Ini maaf ya, ini normal, tapi sampai terus kita maksimal, optimal. Punya anak, nurut, tunduk, taat, sekolahnya pinter, ibadatnya rajin, juara, nikah, nyari pasangan yang solehat, nikah, segala macam. Mau nggak seperti itu? Mau kan? Ya kan? Nah, ini namanya abroro. Tapi puncak kebahagiaan orang tua itu kalau anak yang punya anak yang berbakti, anak berbakti itu sanggup membuat orang tuanya naik derajat di surga. Ini Rasulullah cerita. Suatu hari Rasulullah cerita begini, Innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajatil lil 'abdi sholihin fil jannah. Sungguhnya Allah azza wa jalla pernah menaikkan derajat seseorang yang soleh di surga. Orang soleh ini nanya sama Rasulullah, sama Allah langsung, Ya Rabbi, anna li hadhihi, ini apa? Perasaan saya nggak pernah berbuat yang demikian hebat, kok sampai naik derajat saya di surga ini. Apa kata Allah? Bi istighfari walidakalaka. Kamu bisa begini saya naikin derajatnya karena anakmu di dunia ketika hidup banyak mendoakan ampunan buat kamu. Ini yang kita lupa, Pak. Kita lupa bahwa kita punya orang tua. Jadi sampai sekarang kalau orang tua udah meninggal udah lama itu, kita nggak pernah mikirin nasibnya. Yang kita terima warisannya doang. Makanya ketika kita udah sadar begini, kita mesti sambungin lagi batin kita sama orang tua dengan cara Rabbighfirli wali walidayya. Nah, nanti dia naik derajatnya di surga. Kalau kita sanggup begitu, insya Allah anak kita juga begitu. Itu yang paling kita butuhkan. Jadi kita boleh bahagia kalau kita punya anak-anak yang berbakti. Bakti pada kita, dan bakti tertinggi adalah mendoakan kita. Nomor 6, wa khulafa'uhu sholihin. Dan orang boleh bahagia kalau punya teman-teman soleh. Pak Tom itu nggak hadir kebetulan itu. Beliau kan rumahnya itu pindah. Tadinya kan ke daerah mana? Pejaten dengan istrinya itu. Balik lagi kemari, kenapa Pak Tom balik lagi? Saya ingin dekat sama teman-teman surga saya, teman-teman akhirat saya. Dia pengen ngumpul di sini. Amin. Jadi kita ini dijuluki teman-teman akhirat dia. Tempat nongkrong di musola ini teman-teman akhirat. Nah, orang boleh bahagia kalau punya teman-teman yang soleh. Iya nggak, Pak? Maaf ya, misalnya Bapak punya teman preman, terus Bapak jalan sama dia. Kan orang kan anggapannya lain. Berarti Bapak preman.
Ya kan? Bapak jalan sama siapa? Jadi kata Rasulullah, kalau kamu mau tahu agama seseorang, lihat temennya. Dia bergaulnya sama siapa gitu. Maka Rasulullah mengumpamakan kalau bergaul sama penjual minyak wangi, kamu akan dapat baunya. Walaupun kamu nggak beli, dapat baunya. Tapi kalau bergaul sama seorang pandai besi, kamu kalau nggak hati-hati dapat sangitnya, dapat bau apanya ya, bau bakarannya gitu. Ya, jadi perlu. Al-Quran mengatakan dalam At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu bergaul dengan hanya orang-orang yang benar. Di pergaulan perlu. Nah, kita ini kata Rasulullah boleh jadi bahagia kalau punya pergaulan yang baik. Gaulnya sama orang, kumpulnya sama orang yang baik gitu. Ya. Salah satu ciri perkumpulan yang baik itu, di dalam perkumpulan itu selalu ada penyebutan Allah dan Rasulnya. Jadi di mana-mana tempat tuh ya kata Allah begini, kata Rasul gitu. Jangan ngomongin inul, Pak. Allah Rasul itu. Ya, itu perkumpulan yang baik. Ya, itu nomor 6. Terakhir nomor 7, orang boleh bahagia kalau punya wa an yakuna rizquhu fi baladihi. Cari rezeki, cari nafkah dekat aja sama rumah. Maksudnya dekat sama rumah tuh di negaranya sendiri tuh. Maksudnya pergi pagi, sore bisa pulang. Lembur dikit nggak apa-apa ya malam. Tapi jangan pergi Senin, bulan Oktober pulangnya ntar Mei tahun depan gitu. Gara-gara kerjanya jauh. Kenapa Islam tidak menyarankan orang bekerja jauh gitu? Karena bahaya dengan hubungannya dengan istri dan suami. Berapa banyak orang yang akhirnya zaman Nabi selingkuh gara-gara ditinggal pergi. Umar bin Khattab nanya kepada anaknya, berapa lama sih perempuan tahan ditinggal? Artinya nggak berhubungan badan. 6 bulan. Mulai 6 bulan ke atas, mulai dia gelisah, geli-geli basah, pokoknya gelisah. Sampai lihat jendela tiap malam, selamat malam duhai, pokoknya saking kangennya gitu. Hati-hati. Oleh sebab itu kebahagiaan seseorang boleh jadi karena dia punya tempat cari rezeki yang dekat dengan rumah, sehingga dia bisa balik ke rumah dengan segera gitu. Apalagi gini, Rasulullah pernah nih diledek sama sahabat-sahabatnya, bukan diledek, ditanya. Rasulullah pergi, nggak lama ya pagi jam 9, nggak lama balik lagi setengah 10, luar rumah Rasulullah masih banyak nih. Tiba-tiba sudah 1 jam Rasulullah keluar dengan rambut yang dikeramas. Maka sahabat tanya, habis itu ya, habis jima ya, kok apa keramas sampuan? Iya Rasulullah loh, iya saya habis jima gitu. Lah kenapa kok udah pergi kok balik lagi jima gitu? Kata Rasulullah, tadi aku di tengah jalan lihat perempuan, saya sir apa ya? Bukan naksir, sir apa? Ada hati. Maka saya balik pulang. Lalu Rasulullah memberi nasihat, kalau kamu melihat perempuan di jalanan dan kamu tertarik padanya, pulang ke rumah, lihat istrimu, karena apa yang ada di wanita itu ada pada istrimu. Gitu ya. Nah ini bahayanya orang untuk keluar rumah jauh. Ya, apalagi saya menetap orang, aduh maaf ya, istri jadi TKI. Berapa banyak Pak Jawa Barat yang kita lihat di koran, di berita-berita, istrinya pergi TKI di Hong Kong ya, 4 tahun, lakinya di sini nerima duit kiriman, tapi lakinya godain adik ipar, akhirnya mereka adik iparnya hamil segala macam, istrinya pulang pingsan. Itu gara-gara apa namanya, long distance ya, LDR, long distance relationship. Jadi orang boleh bahagia kalau dia punya pekerjaan jadi nafkah yang dekat-dekat saja dengan rumah. Oke, saya simpulkan. Jadi apa kata Rasulullah? Ada 7 perkara
yang boleh jadi bisa membuat orang bahagia. Sab'atun min sa'adatil mar'i. Pertama, darun wasi', orang itu punya rumah yang lapang atau hati yang luas. Kedua, markabun syari, orang itu punya kendaraan yang cepat, artinya punya komunikasi yang lancar. Ketiga, wa misbahun mudi, dia punya lampu yang terang atau dia punya amal yang soleh untuk di kuburan nanti. Wa zaujatun solihah, dia punya pasangan yang soleh, istri yang taat, setia dan patuh. Yang kelima, dia punya wa arudaduhu abroro, anak yang berbakti, yang baktinya itu bisa mendoakan dia sampai di surga nanti. Keenam, wa khulatuhu sholihin, dia punya teman-teman yang soleh. Terakhir, wa an yakunu rizquhu fi baladihi, dia punya rezeki, mencari rezeki di tempat yang dekat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa sibitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Coba. Selamat. Bahasan pada yang ketiga. Yang ketiga? Oh iya. Itu mengenai pembacaan surat yang bilang di dalam buku. Apakah hanya membaca surat saja? Ayat itu bisa protes kepada Allah. Iya. Lantas bagaimana dengan surat-surat yang lain? Apakah kesaktiannya berkurang juga? Kan mesti gitu. Misalkan ada surat yang pendek-pendek atau yang biasa baca macam sama. Baik. Sampai dia berani mengadu kepada Allah dan ingin pensiun dari ayat kan itu. Iya. Di sini pengertian sebenarnya hanya membaca saja kita sudah mempunyai kekuatan seperti yang Bapak maksud tadi. Betul. Apakah memang harus diamalkan? Ini saya maksud. Ya. Jadi kehebatan surat tersebut dengan surat yang lain seperti apa? Bedanya tingkatannya. Iya, baik. Itu aja, Pak. Baik. Jadi gini, kalau kita membicarakan ilmu ulumul Quran ya, ada banyak sekali setiap. Dan pertama, dasarnya kita nggak boleh membedakan antara satu surat dengan surat lain terkecuali ada dalilnya. Misalnya gini, Pak Hendra bikin kue 3, kue onde-onde, bikinan saya ini Pak, kasihin ke saya, onde-onde, ongol-ongol sama apa itu, saya makan. Yang ini enak Pak, kalau yang ini kurang enak, Bapak tersinggung kan? Begitu ya Allah mengirim kita satu surat, 114 surat, lalu kita bilang, yang ini bagus nih, yang ini kurang bagus nih, gak enak bacanya gitu. Yang bikin tersinggung. Tapi sepanjang kemudian Allah dan Rasulnya sendiri yang mengatakan bahwa ini ayat bagus, ini enggak itu, maka kita harus mengimaninya. Di antaranya Rasulullah pernah berkata begini, ayat di Quran itu yang paling tinggi adalah ayat yang Allah menceritakan tentang dirinya sendiri, dibanding dengan Allah menceritakan orang yang dikutuk sama dia. Misalnya, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat kursi. Allah menceritakan dirinya sendiri. Itu ayat paling tinggi kata Rasulullah. Ayat yang paling agung katanya malah. Dibanding dengan tabat yada abi lahab wa tab. Binasalah abi lahab. Loh, bandingannya jauh kan? Ayat mengenai diri Allah dan ayat mengenai makhluknya gitu. Nah itu boleh kita imani ya, dengan membacanya aja udah cukup bahwa ini ayat agung. Bahkan ayat kursi itu khasiatnya banyak. Sebelum tidur kalau baca begini, kalau gini, baca doang Pak, nggak mengamalkan gitu ya. Lalu misalnya barang siapa yang membaca Al-Ikhlas 10 kali, lalu kasih 1 istana di surga, Bapak baca aja, nggak usah ngamalin. Qul huwallahu ahad Allahus samad 10 kali. Sahabat tanya, kalau baca 100 gimana? Ya 10 istana. Baca 1000, ya 100 istana. Itu namanya Rasulullah lagi kasih fadilah, keutamaan Anda membaca ya.
Lagi, misalnya ada lagi apa lagi? Baca Al-Baqarah. Hadis bilang, siapa yang membaca Al-Baqarah full plus Ali Imran full, ya baca aja, baca doang gitu. Nanti 2 ayat ini akan seperti naungan di hari kiamat yang menaungi pembacanya. Jadi yang baca Quran itu Ali Imran dan Al-Baqarah dinaungi dengan 2 surat ini. Khomtanan, 2 naungan. Jadi seperti burung. Jadi itu hanya membaca Pak Indra. Hanya membaca itu. Lain lagi kalau mau mengamalkan ada perintahnya lagi. Baru Quran itu bukan hanya dibaca dan diamalkan. Begitu pula Al-Mulk tadi. Jadi setiap masing-masing surat emang punya kesaktian sendiri yang Rasulullah ceritakan. Nah khusus Al-Mulk memang ada kandungannya mengenai akhirat yang kuat sekali. Oleh sebab itu makanya Rasulullah barang siapa yang baca Al-Mulk gitu. Dan tidak ada pernah dipertanyakan kenapa Al-Mulk, kenapa nggak yang lain gitu. Jadi Al-Mulk membacanya saja buat orang itu dikenang sebagai pembaca Al-Mulk. Gitu kita jawabnya, Pak. Baik. Ada lagi, Patri. Lanjutkan pertanyaan Pak Indra. Iya. Bagaimana kalau orang yang tiap malam Iya. membaca Al-Mulk, Iya. tapi dia tidak termasuk orang-orang yang takwa yang Iya. digambarkan. Saya ingat ceramah Pak Luki waktu puasa, itu kan antara lain bisa menahan marah, bersedekah dan memaafkan. Iya. Nah, ini orangnya baca Al-Mulk tapi dia tidak punya ketiga sifat ini. Iya. Nah itu lalu gimana? Al-Mulknya apakah dia akan menyelamatkan juga atau gimana? Bisa. Jadi kalau Rasulullah mengatakan siapa yang baca Al-Mulk kemudian dia halangi dari surga kubur, itu nggak ada syarat. Dengan syarat mesti menahan marah gitu. Bisa Al-Mulknya gitu. Soal dia nggak takwa, soal lain. Allah akan menghisap dia. Menghisap dia itu. Jadi nggak berkumpul syarat-syarat semuanya itu mesti ada dalam diri dia, Pak. Maka kalau gitu kita nggak selamat semua, Pak. Ya kan? Contoh, Al-Hajjul Mabruru laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji mabrur nggak ada balasannya kecuali surga. Haji ini bohong, munafik, punya bohong gitu. Bukan berarti hajinya nggak mabrur lagi, enggak. Haji mabrurnya tetap dikasih surga, bohongnya tetap mampir di neraka. Gitu. Jadi Allah menghisap setiap bentuk kejahatan maupun kebaikan sesuai kehendaknya. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni dosanya sesuai kehendak Allah, atau Allah mengazab dia sesuai kehendaknya itu. Jadi orang baca Al-Mulk tapi dia nggak takwa, Al-Mulknya tetap diajar dengan tadi itu. Nah soal nggak takwanya juga diajar dengan terserah. Bukan kalau dia berbuat dosa Allah mengganjar dengan siksanya. Gitu Pak Tri. Jangan ragu. Jadi hanya membaca saja ya. Soalnya Membaca saja. Kalau kita lihat di Al-Mulk sendiri kan. Ya. Yaqwakum alikum ahsanu Amala. Artinya di situ kan orang yang terbaik adalah yang amalannya terbaik. Gitu. Iya. Apakah amalan terbaik itu membaca saja cukup gitu? Iya. Nah, kalau Rasulullah berkata membaca tanpa syarat, baca cukup. Itu kita imani. Bagian dari kita beriman pada Quran dan beriman pada Rasul. Baca aja. Nah kalau dalam Quran nanti ada perintah bacalah Quran dan apa gitu. Dan apa? Nah ada waw atofnya nih, artinya ada perintah lanjutannya. Nah lain lagi. Tapi kita cuma suruh baca Rasulullah. Barang siapa membaca ini, barang siapa baca aja. Nah bacanya tartib, artinya memang mengikuti itunya. Kan ada aturannya baca bahasa Arab tuh, ada tajwidnya, ada segala macam itu. Tartib, jangan baca sembarangan. Tapi intinya baca aja. Kalau suruh ngamalkan, Pak, misalnya tadi ayat kursi, berat. Tapi sebaik-baik orang yang baca Quran dan mengamalkannya. Tapi kalau ada hadis baca ini, ganjarannya ini, lakukan. Nanti kalau kita macam-macam juga, saya nggak bisa ngamalin, akhirnya nggak mau baca, terhalang oleh itu. Ya Pak ya. Jadi lakukan aja.
Syukur-syukur bisa tiap malam Al-Mulk ya. Al-Mulk tiap malam. Oke? Ini ada pertanyaan kedua ini Iya. tentang kisah-kisah Nabi yang Baik. sering diceritakan. Baik. Salah satunya tadi ya, Nabi sudah pergi balik lagi. Iya. Karena melihat seorang. Nah. Saya rasanya gimana ya? Maksudnya gini Pak, ada perasaan saya gitu ya. Mungkin perasaan saya yang salah gitu. Kok seorang Nabi misalnya hanya melihat perempuan kemudian balik lagi gitu. Iya, iya. Sementara kita juga kan sering di jalan ya. Nah, itu, tapi bedanya Bapak bukan Nabi ya. iya, iya, maksudnya kita yang bukan Nabi aja bisa nahan gitu loh. Oh gitu. Iya, Baik, iya. baik ya. Kita kan bisa nahan gitu. Iya. Kenapa Nabi kok? Apakah maksudnya kisah itu dilebihkan atau ada apa istilahnya kinayah ya? Bagus, Apa, bagus. Ada gitu. Pertanyaan bagus. Jadi Al-Quran berkata begini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju rasulnya itu. Sungguh Allah berfirman nih, pakai lamnya lam taukid, sungguh artinya, kotnya juga sungguh. Sungguh teramat sungguh-sungguh. Kana lakum bagimu, bagi kita semua nih, fi rasulillahi, dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Contoh yang terbaik. Ya ingat ya, Bapak kalau ke mall, sekarang ke Carrefour kemana itu, di dekat kasir, waktu kita mau masuk tuh, ada tempat penitipan barang. Oke, di belakang mbaknya itu ada foto karyawan terbaik. Saya tanya Bapak buat apa tuh foto? Buat contoh karyawan yang lain. Gue mau dipajang begini. Nah, Al-Quran berkata, bagi kamu sungguh saya ciptain ini Muhammad buat contoh. Salah satunya kejadian tadi. Tolong jangan diambil nyelenehnya Rasulullah pulang, kok nggak bisa nahan. Tapi ambil bagaimana Rasulullah mencontohkan kita daruratnya orang yang nafsu mau cewek lain ketemu di jalan, nggak mau mesti ke istri numpahinnya, bukan ke cewek itu. Itu Pak yang diambil dari cerita itu. Pokoknya mau nggak mau saya cari yang halal. Dan ketika itu Rasulullah ada di rumah istri yang namanya Zainab, istri ke-5 atau ke-6-nya. Bapak bayangkan, bisa nggak kita mencontoh beliau itu? Misalnya kita ke Blok M nih, ya kan? Ke Blok M. Syukur-syukur dekat Blok M Bapak ada bini kedua, ada pos 2. Iya dong. Jadi begitu lihat yang lain, ini pos 2 deket nih, ke pos 2. Tapi intinya tahan, jangan sampai ke dia, tahan, pulang. Dan menurut saya ini cerita heroik Pak. Bukan, maaf ya, jangan diperbandingkan dengan kita yang bukan Nabi. Kita bisa saja menahan, tapi belum tentu bisa tahan. Artinya, kejadian tadi itu masih melekat di diri kita, di nafsu kita itu. Tapi Nabi solutif. Begitu saya menemukan kejadian ini, saya langsung memberi solusi pada diri saya seperti itu. Gitu. Jadi ini yang dijadikan kata Allah, dijadikan contoh teladan. Itu Pak Tri, ya. Jadi kita ambil hikmah terbesarnya bahwa wanahan nasra anil hawa, dia bisa menahan nafsunya, hawa nafsunya, sehingga dia mengutamakan yang halal daripada yang haram. Itu yang bisa kita ambil dari cerita Rasulullah tadi. Ceritanya lebih-lebihkan karena itu ada di hadis Bukhari, hadis yang memang sudah mutawatir ya, udah sahih betul gitu. Gitu Pak jawabannya. Jadi jangan diragukan. Memang sih kelihatannya kok nih orang yang menceritakan ini kayak ceritain Nabi itu nyeleneh gitu ya. Ya baru lihat cewek dikit aja gitu. Tapi sesungguhnya itu adalah ujian terbesar. Bapak tahu kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu kurang apa kesempatannya? Dan kebetulan Allah menjadikan dia makhluk yang terganteng nomor 3 di dunia. Kata Rasulullah juga nih ya, nomor 1 Nabi Adam, nomor 2 siapa ya? Dan nomor 3 Nabi Yusuf, nomor 4 dari Rasulullah. Nabi Yusuf itu gantengnya setengah mati Pak. Kita ini kalah semua. Lalu
dia itu dibeli sama Al-Aziz, Menteri Keuangan Mesir. Dipelihara dari kecil sampai remaja. Al-Aziz ini impoten. Istrinya jarak umurnya 20 tahun sama dia. Cantik, namanya Zulaikha. Kurang apa Nabi Yusuf itu? Sampai terakhir dia dipancing-pancing nggak mau juga. Suatu hari dipanggil ke kamarnya, semua pintu jendela ditutup. Zulaikha bilang, marilah kemari, hei Yusuf. Buka baju segala macam. Tapi Yusuf dikasih burhan sama Allah. Di belakangnya Zulaikha itu ada pemandangan api neraka. Siksa untuk orang yang berzina. Lalu dia pergi lari ke pintu. Oh, kamarnya luas banget, nggak kayak kamar kita 3x3 di BTN. Kamarnya luas Zulaikha. Lari. Begitu buka pintu, sebelum buka pintu, Zulaikha berhasil merobek belakangnya Yusuf. Babisnya, buka pintu, ada suaminya. Suaminya bengong, ada apa nih? Lalu dia minta nasihat sama penasihat kerajaan. Kalau bajunya Yusuf robek ke depan, Yusuf yang salah. Kalau bajunya Yusuf robek belakang, istrimu yang salah. Benar. Kamu memang banyak tipu daya, kata suaminya. Tapi Yusuf dipenjara. Tapi Yusuf berhasil menahan. Itu hebat tuh Patri. Ujian perempuan tuh sangat hebat. Memang kita bisa berkata, kita aja bisa nahan. Iya, sekarang. Barangkali dikasih ujian yang wah. Saya termasuk yang dikasih ujian begitu Pak di kantor. Wah. Ya. Jadi ini kisah yang diambil hikmahnya. Itu penting sekali ditahan. Sehingga dan ditahan dan tumpahkan pada yang halal. Itu yang diambil hikmahnya gitu. Gitu Pak. Semoga bisa diterima. Ya, karena akal kita kan akal betul, ya, betul. Menerimanya memang saya menerimanya seperti itu. Ya. Kadang-kadang kan ada kisah-kisah juga seperti misalnya Nabi sholat malam. Nabi sholat malam. Ya, bacanya tuh katanya Al-Baqarah. Betul, ya, betul. Anissa. Lalu saya bertanya, kalau Al-Baqarah dibaca satu malam, beliau mulai katakan mulai jam 12 itu sholatnya berapa rakaat sih sebenarnya gitu. Kan kadang-kadang muncul pertanyaan gitu Pak. Iya, iya. Padahal beliau sampai bengkak-bengkak gitu kan. Iya, iya. Nah itu kalau bacanya Al-Baqarah kemudian yang lain-lain panjang-panjang itu berapa rakaat sih Nabi itu kalau sholat malam gitu. Baik. Nah itu kalau itu seperti apa itu? Kisah itu apa maksudnya ada hikmah lain dari pengertian membaca Al-Baqarah itu seluruhnya itu atau bagaimana? Itu hanya gini Pak, peristiwa yang tadi itu Bapak bilang, Nabi ketika salat tahajud, kemudian bacanya Al-Baqarah surat itu, lain dengan peristiwa yang bengkak-bengkak ya, lain lagi. Kalau yang peristiwa yang Nabi baca tahajud, baca panjang-panjang, itu beliau ada di rumah Huzaifah. Huzaifah itu sahabat Nabi, yang memang Nabi sering mampir kalau malam untuk mengajak Huzaifah sholat tahajud bareng jamaah. Nah itulah kesaksian Huzaifah. Huzaifah di belakang tuh sampai Huzaifah tuh nyender ke tembok jadi makmum. Saking panjangnya bacaan Nabi. Pertama rakaat pertama Al-Baqarah, kedua An-Nisa, full. Waktu jadi bayangkan tuh 28. Nah itu lain dengan ketika Nabi bengkak-bengkak. Itu di rumah. Kisahnya lain lagi. Itu Siti Aisyah yang bersaksi. Aku ini malam giliranku, kata Siti Aisyah. Kan Nabi punya istri banyak, sehingga malam gilirannya di Aisyah. Aisyah udah senang, udah dandan rapi itu. Nabi berkata, Aisyah sebentar ya, saya zikir dulu. Zikir itu kalau sekarang dari jam 8 jam 10 Pak. Nabi Aisyah gelisah dong. Kapan main? Udah akhirnya main. Sebentar ya, saya sholat sunnah dulu. Itu dia sholat sunnah. Oh, ya kira-kira nggak Al-Baqarah lah. Pokoknya lama deh. Udah kan akhirnya kakinya Aisyah itu ditaruh di depannya Nabi gini. Sehingga Nabi susah tuh sujud itu. Godain, taruh lagi itu gini. Selesai, itu Aisyah berkata, kamu kan udah maksum, dosamu udah diampunin. Kalau ada dosa,
yang akan datang, yang kemarin kalau ada dosa. Kenapa masih bengkak-bengkak begini kakinya tahajud sampai aku dilupakan gitu. Maka Nabi berkata, nih lihat jawaban Nabi, afala akuna abdan syakura. Aisyah, tidak pantaskah aku bersyukur pada Allah? Jadi tahajud Nabi itu buat bersyukur. Bisa nggak contoh? Kita mencontoh, saya mau tahajud buat bersyukur, nggak pernah. Ya Pak gitu. Nah, Nabi cuma 2 rakaat, Pak. Makanya Nabi berkata pada kita, sembahlah Allah di malam hari, walau rakaatin, walaupun 1 rakaat, witir, 1 aja Pak. Jadi Bapak wudu, bangun wudu, 1 salam, tidur lagi, itu udah memenuhi Bapak sebagai maqamah mahmudah. Kedudukan Bapak terpuji di hadapan Allah. Jadi banyak hikmah dari situ Pak. Bahwa kalau bisa contoh Nabi tuh, Nabi hafal Al-Baqarah. Tapi kita kan yang begini-gini nggak mau nyontoh, cuman kita bilang, caye, nggak mungkin Nabi begitu akhir, paling gitu. Karena kita nggak masuk akal kita Pak ya. Mosok ada orang sholat sampai An-Nisa kita ngapalin 10 ayat itu, Alif Lam Mim dzalika balik gitu. Tapi itulah Nabi. Jadi belum memberi contoh the best. Terserah kita mau mencontoh dia yang the best itu atau tidak, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kita usahakan gitu. Makanya, tapi sebaiknya gitu Pak, kalau Bapak di rumah bisa tahajud dengan panjang-panjang ayatnya, taruh kata Al-Ghoshiyah deh, jadi imam juga mesti panjang. Jangan di rumah panjang, di sini kulhu apa kuliah, nggak adil, nggak fair. Gitu Pak Tri, ya, alhamdulillah. Ada lagi Pak? Baik Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih kita ucapkan pada guru kita yang sudah menyampaikan ilmu materinya yang cukup menarik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah dari tausiah tadi. Amin. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.